Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faza Muhammad Raihan, NRP 15 2017 067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal pratugas akhir saya yang berjudul Algoritma a priori pada data mining penentuan pola kecelakaan lalu lintas dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Yusuf Miftahudin. Kita mulai dari latar belakang masalahnya. Data mining adalah proses menggali dan menganalisis sejumlah data yang sangat besar dan memperoleh sesuatu yang benar, baru, dan sangat bermanfaat, dan akhirnya dapat menemukan suatu corak atau pola dalam data tersebut menurut Tada dan kawan-kawan 2010. Di data mining itu terdapat bidangnya lagi. Salah satunya itu bidang data dengan asosiasi data dengan fokus pada penelitian ini adalah asosiasi data kecelakaan lalu lintas. Namun, data yang dihasilkan oleh data mining asosiasi data hanya digunakan untuk statistik dasar dalam upaya proses data mining. Kesimpulan yang dihasilkan berupa pola dan statistik data yang dimana nilai kolerasi dan karakteristik dari faktor penyebab kecelakaan lalu lintas itu sering diabaikan menurut Si dan kawan-kawan. Algoritma a priori digunakan untuk memperoleh kaidah asosiasi yang menggambarkan hubungan antar item pada database atau dataset yang besar. Nilai support pada komponen algoritma a priori digunakan untuk menggali item set yang sering muncul pada database. Dan ada namanya nilai confidence yang berguna untuk hubungan antara item set tersebut. Nilai hubungan antar set tersebut. Di sini ada research problem, research question, dan research object. Kita lihat dari research problem atau rumusan masalah. Metode data mining asosiasi data dengan dataset yang berukuran besar dapat memberikan pola dan statistik data yang diperlukan, tetapi nilai kolerasi data-data item set yang diabaikan. Untuk research question-nya, algoritma apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah penentuan nilai karakteristik dan nilai kolerasi item set. Untuk research objektifnya itu menentukan pola kecelakaan lalu lintas dan nilai support dan confidence item set tersebut. Di sini ada contoh yang relevan dengan penelitian yang akan kami buat. Sebagai contohnya oleh Ilya Raja dan Meyapan memiliki masalah penelitian. Masalahnya itu tidak ada data yang dapat di mining untuk mencari informasi tersembunyi untuk pengambilan keputusan mengenai mengidentifikasi frekuensi penyakit. Dan datasetnya itu adalah WK Data Mining Tool dan dataset WK Medis. Untuk pengukurannya itu pengukuran pola penyakit yang sering terjadi dalam dataset WK Medis. Hasilnya, 4 pola penyakit yang sering terjadi yang menyebabkan kematian pasien pada tahun 2012. Contoh selanjutnya yaitu adalah John dan Shaiba 2019. Data mining dapat mengetahui pola kecelakaan tetapi tidak dengan informasi penyebab utama adanya kecelakaan lalu lintas berdasarkan time interval. Dan untuk datasetnya itu penelitian ini diambil di Departemen Saudi Traffic of Period Traffic untuk periode Oktober 2014 dan 2015. Pengukurannya itu adalah pola kecelakaan berdasarkan time interval. Hasilnya 5 pola kecelakaan yang sering terjadi pada hari libur dengan interval waktu yang berbeda. Ya, untuk metode penelitiannya itu model prototype terdiri dari beberapa tahap yang harus dilakukan, dan setiap tahap memiliki aktivitas-aktivitas tersendiri seperti mengidentifikasi kebutuhan, membuat desain cepat, membangun prototipe, evaluasi pengguna, mencoba prototipe, dan prediksi di mana setiap tahap ini tidak dilakukan. Dan berikut adalah gambaran dari model prototipenya.
Perancangan desain ketika melakukan pembangunan sistem sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar proses implementasi terstruktur dan terarah. Dan ini ada blok diagramnya. Kita dari proses awal itu adalah dataset yang diambil, dataset kecelakaan lalu lintas, dan akan masuk ke pre-processing, yaitu proses membersihkan data dan pengolahan data untuk yang diperlukan untuk pembuatan pola di data transformation. Nah, di bagian proses testing itu ada asosiasi data, dan a priori ini digunakan sebagai algoritma yang dipakai untuk mengasosiasi data. Nah, setelah itu knowledge atau ilmu pengetahuan didapatkan dan sistem meneruskan output ke aplikasi. Ya, ya. Untuk ini ada flowchart-nya, flowchart untuk a priorinya kita bisa lihat. Pertama, dataset akan dibaca, terus kita akan menentukan nilai supportnya, terus ada perhitungannya supportnya, apakah nilai supportnya lebih besar dari minimal support yang kita tentukan. Jika nilai supportnya lebih besar, lanjut. Jika tidak, item yang supportnya di bawah minimal support akan dihapus. Selanjutnya ada menentukan nilai confidence-nya dan melakukan pencarian calon kombinasi untuk pola kecelakaan tersebut. Setelah dihitung, jika nilai confidence-nya lebih kecil dari minimal confidence yang ditentukan, maka akan dihapus pola tersebut. Jika memenuhi, akan masuk ke sini pola kuat, pola kecelakaan terkuat akan ditentukan. Untuk contohnya ada pada contoh perhitungan algoritma a priorinya. Ini kita dilihat di sini ada data transaksi. Di sini ada transaksi 1, ini ada pena, roti, mentega, dan sebagainya. Proses pertama itu untuk satu item set, hitung dan scan database untuk mendapatkan pola frekuen dari support. Setelah di-scan, bisa dilihat bahwa roti itu paling sering ada di database tersebut. Nilai supportnya 80%. Untuk mendapat K item set dari support yang memenuhi minimum support, jadi minimum supportnya ditentuin yaitu 2, maka akan disaring lagi yang supportnya di bawah 2 akan dihapus seperti buncis, kecap, dan pena. Jadi tersisa 4 data. Selanjutnya akan dibuat pola kombinasi roti mentega, roti telur, roti susu, dan sebagainya, dan seterusnya. Selanjutnya akan dihitung lagi nilai supportnya. Nilai support roti mentega yang sering muncul di database ada berapa? Ada 4, supportnya 80%. Karena nilai supportnya di atas minimal semua, jadi tidak ada yang dihapus. Selanjutnya, kombinasi 3 item set. Roti mentega telur, roti mentega susu, dan seterusnya. Dan hasilnya adalah seimbang semua dan di atas minimal atau sama dengan minimal support yang diperlukan, itu 2. Jadi tidak ada yang dihapus. Dan terakhir itu 4 kombinasi itu roti mentega telur susu. Proses itu akan berhenti jika nilai minimumnya sudah tidak ada lagi yang di atas nilai minimum support
yang ditentukan. Jadi berhenti di proses ini. Dan ini ada aturan asosiasinya. Kita lihat contohnya. Jika pelanggan membeli roti, mentega, telur, ada kemungkinan 66% bahwa pelanggan tersebut akan membeli susu. Sebagai cara pembacaannya. Untuk ini yang support A, B ini adalah dari database tersebut yang di mana pelanggan membeli roti, mentega, dan telur. Dan di sini ada tahapan penelitiannya. Ada beberapa tahapan penelitiannya. Yang pertama itu adalah seleksi data. Tahap ini merupakan langkah awal, yaitu melakukan pemilihan pada data mentah kecelakaan lalu lintas yang pernah terjadi. Yang kedua ada pre-processing cleaning data. Selanjutnya adalah melakukan pre-processing data. Pada data yang sudah dipilih selanjutnya, cleaning data meliputi pembuangan duplikasi data dan penambahan field yang diperlukan. Transformasi itu adalah mentransformasikan data yang sudah dilakukan sehingga menghasilkan data yang siap diolah di data mining. Data mining ini sudah siap diolah, dilakukan proses data mining. Pencarian pola menggunakan algoritma a priori yang penelitian ini dengan menggunakan aplikasi yang telah dibuat. Tahap ini menghasilkan pola kecelakaan lalu lintas atau pattern yang akan menjadi acuan untuk proses selanjutnya, yaitu proses interpretation atau evaluation. Tahap kelima itu pola yang dihasilkan dari proses data mining selanjutnya akan direpresentasikan menjadi sebuah informasi, pengetahuan, atau knowledge. Untuk jadwal pelaksana penelitiannya bisa dilihat kurang lebih 4 bulan jadwal penelitiannya. Mungkin sekian dari presentasi proposal tugas akhir saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.